cabang Bali, dan beliau juga adalah Ketua Departemen KSM Penyakit Dalam FK Unut RSUP Sanglah Denpasar, dan juga saat ini juga beliau menjabat sebagai Ketua Indonesian Thyroid Association Cabang Bali. Nah, Dr. Wira, kita pada siang hari ini akan membahas banyak hal yang berkaitan dengan hyperglycemia pada setting pasien kondisi kritis. Dan bagaimana kita akan memanage pasien-pasien ini khususnya dari sudut pandang pemilihan jenis insulin yang akan kita gunakan untuk mengendalikan gula darah pasien sehingga kita bisa mencapai target dan juga menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada pasien-pasien critically ill yang kita rawat. Jadi mungkin sebelum kita mulai, Dr. Wira bisa menyapa para hadirin sejawat yang sudah bergabung. Ya. Terima kasih Dr. Siswadi. Dr. Siswadi ini otot kuat kawat balung besi dan otaknya keras juga tajam. Terima kasih banyak saya dapat kehormatan ya hari ini kita bincang-bincang. Saya juga nggak tahu kenapa saya yang dipilih karena beliau sendiri sebenarnya Dr. Siswadi ini sudah bisa betul menyampaikan hal ini pengalaman beliau. Terus yang kedua terima kasih dari pihak sponsor ya hari ini kita bisa bincang-bincang karena disupport oleh Nuko. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lebih lanjut ya. Jadi saya harap sejawat senior, para guru besar, sekali lagi bukannya saya mengkuliahi atau memberikan sesuatu yang baru, cuman bagaimana mengingat, saya sangat senang kalau umpamanya ada nanti masukan-masukan yang bisa tujuan kita adalah bagaimana memberikan layanan yang lebih baik dari hari ke hari, itu aja. Saya rasa kita sudah biasa melakukan, cuman coba kita sedikit ada sisi-sisi lain yang kita bicarakan. Cuma itu aja hari ini kita Dr. Siswadi. Reminding, menyegarkan, mengingatkan kembali mungkin hal-hal yang perlu kita tekankan mengenai how to manage patient-patient with critically ill ya, khususnya dalam kondisi hyperglycemia. Saya akan mengajukan banyak pertanyaan, Dr. Wira, nanti. Mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Dan ini adalah ini kalau pertanyaan dia nih kalau biasa saintifiknya bener-bener ini. Ya, dan dan ini adalah pertanyaan yang mungkin sudah biasa diajukan oleh teman-teman sejawat sekalian. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian, para senior sejawat anggota PAPDI Bali yang mengikuti acara ini ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom chat. Nanti kita akan bahas satu persatu, mumpung ada pakarnya bersama kita pada siang hari ini. Saya kalau disebut pakar malu. Ya, jadi Dr. Wira, kembali ke topik kita. Jadi kita banyak sekali ya, mungkin hampir setiap hari teman-teman sejawat sekalian, dokter spesialis penyakit dalam yang berhadapan dengan pasien kondisi kritis yang mengalami hipergliksemia. Dan mungkin hampir setiap hari, hampir setiap waktu, baik di setting pasien UGD, kemudian rawat inap, ICU, dan sebagainya. Nah, kondisi apa yang menyebabkan pasien-pasien hyperglikemia, baik yang DM maupun yang non-DM, masuk dalam kondisi kritis? Dan juga apa yang harus kita kerjakan dalam kondisi pasien seperti itu? Nah loh, ini baru mulai aja pertanyaannya sudah kayak begini ini. Tapi ini adalah pertanyaan yang sering diajukan. Ini kalau dia ini Dr. Siswadi, dia memang dari mahasiswanya rajin, habis itu sekolah spesialis belajar. Beda dengan saya. Saya dari mahasiswa Gala Medika, ikut sepak bola, jadi 6 tahun jadi mahasiswa kejuaraan sepak bola. 5 tahun sekolah penyakit dalam, jadi kapten sepak bola juga. Jadi kalau ilmu, tapi pertanyaannya luar biasa. Tapi pengalaman pasti lebih unggul. Pengalaman belum tentu lebih baik dari pelajaran ya. Betul. Tapi begini, kalau kita melihat tadi saya garis bawahi ya, bagaimana ada pertanyaan tadi yang diabetes dan non diabetes. Betul. Artinya kalau non diabetes kok bisa jadi hiperglikemi atau gula darahnya tinggi. Nah ini penting ya kita bicarakan. Kenapa bisa begitu? Nah inilah judulnya sekarang kita, how to manage and select an ideal rapid insulin in critically ill. Nah ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ya. Ada apa sih di balik kenapa? Nah, kenapa sebenarnya pasien yang normal pun bisa terjadi gula darahnya tinggi? Oke, slide. Ini kebetulan saya punya slide. Ya ini diungkepin, memang disembunyiin. Kalau sama saya biasanya tuh jahil semua orang ini. Oke, di sini. Ya. Oke.
ini tadi saya ingin menggarisbawahi stres, baik itu stres fisik atau pikiran, nah itu membuat sesuatu tatanan ke tubuh kita itu berbeda. Jadi kalau saya berikan gambaran di sini, stres itu akan langsung merangsang otak kita yang kita kenal di jurusan hipotalamus kita. Baik itu trauma, hipoksemia, shock, inflamasi atau peradangan tadi ya. Peradangan itu istilahnya apa ya? Jangan salah, obesitas saja itu peradangan itu. Dulu sekarang kita bilang dulu kita bilang hanya aksesoris, tapi sekarang di situ banyak sel-sel peradangan akan muncul. Nah ini stresor, medical stressor. Kalaupun toh tidak medikal, itu juga yang depresi dan lain-lain itu juga mengganggu tatanan metabolisme. Nah kemana larinya? Dalam kondisi tersebut dia akan lari pertama dari hipotalamus ke otak, pusat kendali kita itu akan memberikan rangsangan ke hipofise. Hipofise itu adalah pusat segala macam respon tubuh untuk hormonal kita. Di situ dia. Nah, di sini ada istilahnya detik waktunya, bagaimana tubuh merespon dalam hitungan detik, menitan juga. Detik itu contohnya umpamanya bagaimana jantung jadi takikardi atau berdebar. Terus menit bagaimana nanti tadi adrenalin kita keluar, hal yang sama akan terjadi. Bagaimana jantung juga, keringat kita dan lain-lain. Seperti umpamanya orang kalau stres, bagaimana keringat dingin akan keluar, itu beda dengan keringat olahraga. Terus umpamanya dalam waktu jaman, itu akan merangsang, akan keluar ACTH umpamanya, adrenokortikotropin hormon, TSH atau tiroid, growth hormone dan lain-lain, itu akan merangsang nanti kita jelaskan satu persatu kemana larinya. Terus dalam waktu hari juga sama terjadi peradangan dan macam-macam, imun sistem kita akan ditekan juga, sistem sitokain kalau kita lebih mendalam lagi. Nah kalau ini dibiarkan menjadi suatu keadaan di mana akan membuat tubuh menjadi really atau pelan-pelan akan turun kondisinya, dan kalau dibiarkan sampai kelakuan berubah, sifatnya emosional dan lain-lain. Makanya kalau sakit jangan banyak-banyak. Kalau punya utang juga jangan lama-lama dokter siswa. Jadi kalau bisa cepat lunasin, terutama utang budi ya, biar nggak jadi beban. Kira-kira gitu. Nah ini dia sebenarnya di tubuh kita ada semacam kontrol stresor seperti itu tadi ya, kortisol. Yang kalau dalam keadaan normal itu dihasilkan oleh kelenjar adrenal kita. Nah itu juga dirangsang oleh tadi hipotalamus atau pikiran kita, di mana akan keluar semacam ini. Nah kortisol salah satunya itu dia siklus diurnal. Siklus diurnal itu artinya apa? Siklus yang mengikuti matahari. Bagaimana dia pagi hari itu tinggi banget. Sehingga kita disarankan fight itu adalah menjelang bangun tidur pagi. Bangun tidur pagi kita belajar membaca atau apa itu akan masuk lebih cepat ketimbang kita sore hari yang paling rendah. Sore hari paling rendah atau menjelang tidur itu rendah sekali sehingga kita capek dan macam-macam. Itu yang membuat pada jam 10 kira-kira itu kadarnya paling rendah, sehingga kalau bisa kita tidur istirahat di situ sehingga nanti pas saat-saat menjelang pagi kembali lagi normal. Dan antara itu, between itu hormon-hormon yang lain akan keluar untuk memperbaiki jaringan-jaringan kita yang rusak. Itu sebenarnya kenapa kita perlu istirahat. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, adanya stresor siklus diurnal itu akan ditiadakan. Karena apa? Stresor yang kuat ini akan merangsang kortisol dihasilkan dari suprarenal ini jauh lebih tinggi. Kadang-kadang sampai puluhan atau kadang-kadang bisa ribuan kali. Itu yang menjelaskan kenapa hal itu akan merangsang semua cadangan-cadangan, karena kortisol akan lari ke alfa pankreas, itu glukagon akan dirangsang di samping sel-sel inflamasi atau sitokain tadi, sehingga terjadi gluconeogenesis. Jadi di hati dibongkar, di lemak dibongkar, lipolisis dan macam di protein dibongkar. Ini kalau tidak disadari, kenapa operasi? Kalau kita tidak memperhatikan hal yang seperti ini, protein dibongkar gimana mau terjadi penyembuhan? Karena luka-lukanya tidak akan bisa sembuh. Nah, hal ini terjadi pada keadaan sepsis dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya. Lebih rinci lagi, coba kita lihat di sini. Nah, bagaimana sebenarnya kalau umpamanya tadi ada injury atau stresor tadi, secara langsung dia akan merangsang faktor-faktor tadi.
apa namanya, metabolisme, ini yang paling bawah ini. Jadi bagaimana langsung ke tempat yang bersangkutan, ya imun sistemnya dirangsang, semua dan macam-macamnya, insulinnya jadi, karena inflamasi kan insulinnya jadi turun, IGF-1 juga turun, testosteron yang melindungi tubuh juga turun, T3-nya juga turun. Itu yang membuat kenapa pada pasien-pasien critically ill itu biasanya fungsi tiroid juga akan turun sedikit. Jangan gatal untuk diobatin, itu keadaan yang normal. Kalau kita berikan suatu pengobatan di sini, itu akan membuat harmful, karena ini mekanisme tubuh sebenarnya. Itu yang membuat dibongkar karena insulin resisten tadi, hipermetabolisme, sehingga gula darah akan naik. Itu yang menjelaskan tadi kenapa pada pasien-pasien yang tidak diabetes pun gula darah akan naik dalam keadaan stres. Berapa banyak? Nanti ada slide belakangan. Di sini juga akan mengganggu, tadi saya katakan glukagon akan terangsang, terjadi hepatik hepatik akut pace, protein juga akan menjadi kayak PCR, CRP gitu meningkat, glukagon meningkat, terjadi gluconeogenesis karena dia akan merangsang itu, terus kortisol tadi juga meningkat, terus adrenalnya akan keluar, gluconeogenesis, hepatik dan lain-lain, dan itu tadi akan mineralokortikoid juga, elektrolit juga akan terganggu, di samping tadi ada takikardi karena norepinefrin dan adrenalin keluar tadi. Ini mekanismenya yang kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita tidak memperhatikan. Yang kita perhatikan adalah elektrolitnya terganggu. Kita selalu pada laporan mengatakan bahwa intake-nya kurang, ya, intake kurang sehingga elektrolit atau potasium atau kaliumnya terganggu. Hipoglikemi bisa terjadi. Kita bilang intake kurang, padahal sebenarnya ini kalau ini terganggu adrenalnya, tidak ada mekanisme ini sehingga gula darah akan turun, elektrolit terganggu dan lain-lain. Kira-kira begitu. Nah, terus kapan dianggap tinggi? Ya sudah jelas lah, kita sudah tahu semua kalau gula darah di atas 140 sudah tinggi deh gitu ya. Apapun mekanismenya. Oke, tadi saya katakan bagaimana orang yang non diabetes pun akan terjadi hiperglikemi. Kalau dikatakan textbook sebelumnya itu 30%-an lah, kita akan mendekati 30%, sehingga ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita tidak perhatikan terapi, kita bisa bayangkan. Kalau gula darah normal, tiba-tiba naik, rata-rata dikatakan yang non-diabetes itu bisa 300-an. Jadi dari normal menjadi 300 dibanding dengan dari 200 menjadi 300 itu kan tidak jaraknya tidak jauh. Sehingga justru prognosisnya orang normal menjadi diabetes berarti rangsangan stresornya sangat tinggi. Dan ini perlu serius, lebih serius. Kira-kira begitu ya, Dr. Siswadi ya. Apalagi nih, hiperglikemi, ini lihat ya, banyak. Nah, jadi faktor risikonya pada keadaan medis maupun non-operatif itu memberikan komorbid yang tinggi dibanding yang normal. Nah, ini belum. Silakan nanya lagi, mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, jadi saya rasa sudah banyak dijelaskan. Kalau ya kebablasan tolong kasih tahu ya, nih saya semakin tua semakin banyak ngomong. Ya, tidak apa-apa dok, ilmunya semakin banyak kita bisa serap nanti dari Dokter Wiro. Tolong direm ya, kalau ada apa-apa. Ya, mungkin kita sudah jelas ya kenapa bisa pasien DM, pasien non DM aja pada waktu kondisi stres bisa gula darahnya tinggi ya dok ya. Apalagi yang diabetes yang sebelumnya gula darahnya bisa stabil begitu, pada kondisi kritis begitu tiba-tiba gula darahnya melonjak tinggi dan sebagainya. Itu mungkin kita bisa maklumi dari penjelasan Dokter Wiro tadi. Nah, kalau sudah gula darahnya tinggi, baik DM maupun non DM, apa yang harus kita kerjakan, Dokter Wiro? Prinsipnya apa yang harus kita kerjakan? Ini kura-kura dalam perahu. Jadi pura-pura tidak tahu dia. Memang tidak tahu dok. Ya, jadi kita bisa jelaskan kepada para sejawat sekalian. Silakan dokter. Jadi sudah gaharu cendana pula. Oke, memang ya kita sedikit mengupas ini. Satu hal yang tadi, seandainya pada pasien kritis, kita kembali lagi balik sedikit ya. Pada pasien kritis, normalnya gula darah kan tinggi. Karena tadi mekanisme tadi. Kalau ada pasien kritis, gula darahnya malah turun, hati-hati prognosisnya buruk ini. Artinya apa? Mekanisme yang saya katakan tadi tidak bekerja dengan baik, kompensasi. Sehingga jangan senang, justru malah di sini kita harus hati-hati. Apalagi setelah hiperglikemi, hipoglikemi lagi. Nah, itu lebih kacau lagi. Oke, teknisnya adalah seperti ini. Kadang-kadang saya gengsi nggak pakai kaca, ternyata nggak kelihatan. Jadi kalau melihat seperti ini, ya tetap
apapun alasannya, kondisi kritis diabetes, non-diabetes, gula darah naik harus diterapi. Kenapa? Satu, kalau tidak diterapi, komorbidnya atau mortalitasnya jauh lebih tinggi, terutama yang non-diabetes kalau gula darah naik. 18 kali lipat dari yang diabetes sendiri. Atau yang tidak diabetes, atau yang gula darahnya normal. Itu lebih buruk kalau kita biarkan. Itu yang membuat kita harus terapi. Satu, kita normalkan gulanya. Di samping tadi ada penelitian banyak sekali, kalau umpamanya gula darah yang tinggi itu menghambat imun sistem tadi kan. Imun sistem dihambat, begitu dikembalikan akan imun sistem kembali lagi. Sangat penting itu. Sehingga di sini pemberiannya hanya satu. Kenapa tidak oral? Harus drip. Harus nggak suputan kalau critical ill. Satu, kalau oral kita berikan sekarang, itu kan lewat intestinal disabsorpsi, nanti sirkulasi yang sangat berpengaruh. Kalau shock dia tidak bisa kan diabsorpsi dengan baik. Dan kalaupun oral, 3 hari atau seminggu lagi baru bisa dievaluasi. Sekarang kalau subkutan, kalau perfusi subkutannya tidak bagus, absorpsinya juga tidak akan baik. Sehingga tidak memberikan efek. Dan itu pun monitornya tiap hari, sedangkan critical ill tiap jam. Satu-satunya yang bisa kita berikan adalah IV insulin atau intravenous. Satu, directly ke pembuluh darah, sehingga dia bisa kita ukur setiap jamnya. Yang kedua, efek insulin, pleiotropic-nya atau efek yang lainnya, dia antiinflamasi. Di samping anaboliknya. Nah, ini yang penting juga dalam kondisi critical ill untuk mencegah inflamasinya tadi, yang merangsang macam-macam tadi kondisinya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi nggak ada lagi, paling tidak 24 jam pertama sampai ke kondisi kritikalnya teratasi. Kita drip insulin. Kira-kira begitu, Dr. Siswadi. Baik, ya. Jadi mungkin dari sudut pandang insulin ya, mungkin ini Dr. Wiro, prinsip tata laksana yang lainnya apa yang harus kita kerjakan sebenarnya, Dok? Nah, nanti kita ambil contoh ya. Ya. Kalau kasus kritikal seperti apa. Ya. Insulin sekali lagi itu adalah memberikan terapi istilahnya inti dalam artian menangani hiperglikemi. Ya. Nah, yang menyebabkan hiperglikemi itu apa tadi? Satu, stresornya tadi apa? Stresornya bisa infeksi tadi, bisa serangan jantung, bisa yang lain-lain. Nah, kalau umpamanya infeksi sepsis yang bikin shock, ya infeksinya yang diatasi, antibiotik dan lain-lain. Sebelum mengatasi antibiotik berikan sekarang, kerjanya 24 jam lagi kan baru kita lihat responnya. Nah, untuk yang awal ini apa? Suportifnya, cairan, elektrolitnya, dan macam-macam sepanjang tadi adrenalnya masih belum bisa, atau perfusi lah yang diperbaiki. Perfusi ini sama dengan orang diare zaman dulu muntaber, yang bikin orang lewat itu apa? Bukan penyakitnya, dehidrasinya kan karena muntaber dan lain-lain. Ini yang perlu pertama diperhatikan, bagaimana cairan dan lain-lain. Setelah cairan baru kita berikan insulin. Kenapa? Kalau cairan ini tidak benar, insulinnya juga tidak akan bisa bekerja dengan baik. Terus yang kedua, baru kita kausanya tadi penyebabnya. Jadi cairan itu apa? Air dan elektrolit. Seperti tadi, kalau umpamanya ada batasan-batasan bagaimana nanti kita ngomong kasusnya. Kalau ada contoh nanti kita ngomong bagaimana kapan kita bisa bergerak lebih cepat setelah suportifnya kita berikan. Kira-kira begitu. Terapi cairan itu pertama, jangan ngomong gula darah tinggi dulu. Kalau umpamanya seperti tadi contoh yang paling kasar adalah kalau muntaber ya cairan dulu, bukan obat muntaber yang diberikan. Kira-kira gitu. Ya, baik, menarik sekali ya teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya kalau menangani pasien-pasien dengan kondisi kritis mungkin banyak hal yang harus kita perhatikan ya, Dokter Wiro ya. Jadi cairan, kemudian gulanya sendiri dan sebagainya. Kalau kita lain bilang ya, mengobati pasien itu bukan mengobati elektrolit, mengobati gula darah, mengobati pasien. Tidak mengobati nilai lab juga. Nah, itu. Yaitu prinsip yang selalu ditekankan oleh guru kita. Nah, ngomong-ngomong tentang hyperglikemia itu sendiri, dokter. Sejauh mana kita akan menterapi dan target-target kita berapa sih gula darah yang ingin kita capai dalam untuk pasien-pasien kondisi kritis ini? Ya.
Nah, kalau kita ngomong kondisi kritis, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Kita tidak bisa memberikan suatu pengobatan gula darah targetnya menjadi sangat normal. Nah, itu kan karena adaptasi di sini ya. Anggaplah kita contoh, kalau gula darahnya tinggi sebelumnya, kita turunkan pelan-pelan. Kenapa? Nah, ini penting. Karena di dalam tubuh atau di otak kita ada reseptor untuk gulanya. Di sini bagaimana kita kalau tiba-tiba dia turun, itu kan sebelumnya kalau gula darah biasa tinggi, itu kan reseptornya anggaplah jumlahnya 5. Kalau kita turunkan gula darahnya tiba-tiba dengan cepat, yang normalnya reseptornya jumlahnya 10, yang rendah ini tidak bisa masuk. Kenapa dia gula darah yang tinggi reseptornya dikurangi untuk menangkap gulanya karena kelebihan makanan, tidak begitu. Itu namanya down regulated. Tapi kalau umpamanya dia diturunkan, gulanya tiba-tiba dengan reseptor yang sedikit ini, otak akan memberikan respon seperti hipoglikemia. Dan ini yang membuat padahal gula darah masih tinggi, gitu ya. Sehingga pasiennya takikardi, gejala-gejala hipoglikemia dan lain itu akan memperburuk situasi. Reaktif hipoglikemia. Nah, reaktif hipoglikemia kalau kita bilang dulu. Itu yang membuat kenapa kita harus turun pelan-pelan. Targetnya antara 50 sampai 75 lah turunnya. Jangan dari 500 menjadi 300 atau menjadi normal, itu kacau balau. Terus yang kedua, perlu diperhatikan mengenai apa sih yang akan kita berikan. Ya. Betul. Jadi, nah kira-kira gitu. Biar ditanya dulu. Nah, ini pertanyaan sangat penting sekali. Supaya dan mungkin agak penting lah. Saya maunya dia lebih pinter soalnya kalau saya nggak ditanya kan nggak kelihatan saya agak pinter dikit gitu. Ini pertanyaan dan saya pun sering menanyakan dari zaman dulu sampai sekarang juga. Kita ada banyak sekali modalitas terapi yang kita punya untuk pasien-pasien diabetes kita. Insulin ada banyak sekali jenisnya. Oh ya, targetnya tadi. Oh ya, silakan. Targetnya. Ya. Nah ini dia, ada slide ya. Ya. Kalau kita ngomong target kalau bisa critically ill itu antara 140 sampai 180. Anggaplah rata-ratanya fresh itu 150 ya. Nah, kecuali nanti kalau pasien-pasien ketoasidosis itu agak berbeda sedikit. Di sini begitu tercapai gula darah 200-an, nah gitu, kita harus memberikan suatu kalori. Karena di sini keton, tadi kan ketoasidosis nanti kita lihat slide-nya, dia akan membongkar cadangan lemak kita, cadangan energi kita, itu akan membuat katabolik, dan itu inflamasi akan lebih hebat lagi. Itu yang membuat kenapa begitu sampai 200 kita sudah memberikan dextrose atau kalori. Supaya kalori eksogen ini yang dipakai, tidak dibongkar lagi tubuh kita. Nah itu targetnya sekitar 200 gitu, 250-an lah. Itu agak khusus sedikit. Nah, tapi kalau yang critically ill pada umumnya itu 150-an lah kira-kira. Oke, sip. Oke, jadi jelas ya teman sejawat sekalian, jadi kita dalam menangani pasien kondisi kritis ada target gula darah yang harus kita capai, dan ini mungkin terkait dengan dari hasil penelitian begitu, terkait dengan mortalitas pasien-pasien apabila tidak tercapai target gula darah sekian 140 sampai 180, maka angka mortalitasnya akan semakin tinggi ya dok ya. Di atas itu makin tinggi, di bawah itu pun lebih tinggi karena hipoglikemia tadi ya dok ya. Jadi jangan sampai gula darah serendah-rendahnya sampai menyebabkan pasien hipoglikemia. Nah, kembali ke pertanyaan tadi dok, modalitas terapi yang kita gunakan, insulin ada banyak sekali jenisnya. Nah, yang mana yang tepat untuk bisa kita gunakan dalam tata laksana pasien kondisi kritis ini? Jenis yang mana yang sebenarnya kan kita mulai pakai? Pertanyaan lebih spesifik lagi. Oke, terima kasih. Jadi pemakaian insulin kalau kita drip itu selalu yang short acting. Karena satu, dia larut dalam blood vessel kita, aliran tubuh kita lebih gampang, tidak membuat sesuatu. Kalau yang pelarut non air gitu ya, yang hidrofilik itu pasti tidak, karena dia akan jadi emboli dan macam-macam. Dan syukurnya yang short acting atau yang insulin yang ini tuh semua pelarutnya air. Sehingga yang dipilih adalah short acting. Artinya insulin yang perandial itu ya. Dan kebetulan hari ini kita makan saya dipaksa bicara oleh insulin aspat lah kira-kira yang ada yang punya kita gitu ya. Ya intinya insulin rapid acting ya, yang kerjanya cepat, kemudian dia juga bisa larut dan
bisa kita Kalau dulu kan gunakan. regular insulin ada Regular ya. insulin ya, zaman dulu human insulin. Jangan sekali-sekali memakai seperti mix Iya, insulin seperti itu ya. insulin mix ya. Oke. Ya, jadi pilihannya sudah jelas, kita bisa gunakan rapid acting insulin ya. Dengan cara tadi metode yang kita pilih sebenarnya sebagian besar sekarang yang continue. Tapi zaman dulu Dokter Wira, kita pernah belajar tentang sliding scale zaman Nah, dulu. lo ini Nah, pertanyaan apa itu mulai masih macam-macam nih. digunakan dan mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada Oke. teman-teman sejawat sekalian tentang metode sliding scale ini untuk refresh dan mungkin sekarang jarang digunakan ya dok ya. Apa itu masih relevan atau tidak? Bagaimana? Rasanya semenjak saya ketemu insulin yang modern Iya, sekarang, teori ilmu pengetahuan kedokteran juga semakin pesat, sliding scale sudah lama sekali ditinggalkan. ditinggalkan. Jadi sejawat jangan memakai lagi sliding scale. Sliding scale itu istilahnya kalau praktisnya kita ngomong teorinya banyak. Jadi setiap 4 jam dulu saya ingat waktu koas itu ngerjain. Jadi setiap 4 jam gula darah diperiksa, gula darah berapa kita akan berikan umpamanya anggaplah sekarang dicek gula darahnya 200, yang sebelumnya dapat insulinnya 4, naikin jadi 6. Terus nanti 4 jam lagi dicek kalau gula darahnya berapa subkutan. Cilakanya perfusinya kan tidak bagus. Kalau sudah perfusi tidak bagus terjadi akumulasi nanti dia. Begitu nanti sirkulasi dan lain-lainnya apa-apa bagus dan macam-macam, bres keluar, drop hipoglikemi. Dan susah meramal ini kondisinya sudah stabil apa enggak. Kira-kira sudah saatnya kita berpikir rasional. Itu sudah jauh harus ditinggalkan. Kira-kira begitu ya. Sliding scale mungkin sudah kita. Ini dia contohnya seperti ini. Saya rasa nggak usah dipelajari lah. Karena Jadi, bikin kacau balau. Ya, jadi gitu. riwayatnya zaman dulu kita pernah menggunakan ini dan teman-teman sejawat sekalian yang mungkin masih menggunakan sliding Daripada scale. sliding scale menurut saya kita memberikan basal aja kalau Basal aman. Ya, sama aja ya. Insulin basal itu bukan sama, jauh lebih bermanfaat. Langsung ke pembuluh darah, sedangkan insulin basal di tubuh kita itu secreted insulin itu kan dari 0,5 sampai 2 unit per jam. Sehingga dengan memberikan segitu untuk orang Asia rata-rata biasanya antara 0,5 sampai 1 unit. Itu rasanya bukan rasa dari apa yang sudah kita kerjakan, dari teori-teori juga yang menunjukkan bahwa itu paling aman. Lebih konstan konstan ya. dia. Bisa diprediksi. Dan itu untuk menghemat waktu dan tidak dimarahi oleh perawat, itu bisa kita cek 4 jam sekali lah gitu ya. Kalau sudah mencapai basal tadi ya. Basal tadi ya. Jadi sliding scale sekali lagi kita sudah tidak menggunakan karena berisiko ya dok. Sangat ya berisiko, pada waktu kita memberikan dosis akumulasi insulin yang besar. Jadi teman-teman sejawat sekalian yang mungkin dulu pernah belajar tentang sliding scale sekarang sudah kita tinggalkan. Nah, kembali lagi ke manajemen pasien kondisi kritis, Dokter Wira. Jadi mungkin Dokter Wira sekarang saya minta untuk menjelaskan lebih detail lagi, ya apa yang harus kita lakukan pada waktu kita menghadapi pasien kondisi kritis, bagaimana step-step yang kita lakukan khususnya dalam hal penanganan hyperglisemianya, dokter. Oke. Dia mulai nguji saya nih. Dulu saya yang diuji soalnya dan saya tidak bisa jawab. Sekarang saya banyak forum belajar. Saya diuji lagi nih. Awas kalau nanti pulangnya. Oke, kalau gitu ini. Tadi kita sepakat pasien kritis drip insulin, IV. Kita nggak bisa tawar-menawar lagi ya. Karena inilah yang satu-satunya cara. Dengan cara insulin yang kerja rapid. Nah, aspat lah gitulah ya. Singkat cerita seperti itu. Setelah itu, nah ini sebenarnya salah satu contoh saya ambil ketoasidosis umpamanya. Pada ketoasidosis sebenarnya ada stresor tadi, itu glukagonnya keluar, gluconeogenesis, dia bisa di otot dan macam-macam, adipusnya, terutama yang kita omongkan sekarang lipolisisnya. Lipolisis itu termasuk gluconeogenesis ya. Lipolisis terjadilah bagaimana asam lemak bebas ini akan tinggi. Asam lemak bebas ini nanti dibawa ke hati, itu akan terbentuk benda keton kalau sirkulasi tidak baik. Memang normal pun bagus gitu ya, akan terbentuk keton. Nah, kalau ketonnya berlebih, ini yang membuat keto kan. Nah, akan membuat suatu dengan gula darah yang tinggi ini juga akan dibuang ke ginjal melewati ambang ginjal gitu awalnya.
melewati ambang ginjal sehingga dia terjadi diuresis, namanya diuresis osmotik, sehingga dia membawa cairan dan elektrolitnya juga. Kalau dibiarkan itu akan terjadi dehidrasi. Itu yang saya bilang. Ketoasidosis bukan kausanya tadi yang diobatin pertama kali adalah dehidrasinya akibat hiperglikemi tadi, diuresis osmotik tadi. Kalau ini fungsi ginjal akan terganggu kan dehidrasi, terjadi gangguan ginjal. Nah itu yang membuat juga kenapa kita harus perbaiki dengan perfusinya tadi. Di samping tadi, benda keton atau free fatty acid ini akan merusak kontraktilitas jantung, inflamasi dan macam-macam yang lain. Kalau dibiarkan lebih jauh terjadi anion gap-nya akan tinggi, itu bisa dengan prognostik. Artinya kalau anion gap atau laktatnya karena perfusi tidak bagus sehingga sel akan metabolisme anaerob, sehingga asam laktat akan naik. Itu bisa diukur dengan anion gap gitu ya. Artinya kalau anion gap-nya tinggi berarti dia dehidrasi atau perfusi tingkatnya sudah jauh gitu ya. Itu yang membuat hiperglikeminya ini. Artinya inilah nantinya kenapa patofisiologi ini penting kita pahami supaya nanti kita bisa di mana kita masuknya. Setelah dehidrasi atau pemberian cairan yang cukup, baru kita berpikir mengenai menekan glukagon yang disebabkan oleh kortisol tadi. Ya, itu lawannya adalah insulin. Insulin inilah kita berikan dengan drip continue, sehingga karena stresnya continue artinya dripnya continue. Di samping tadi setelah itu stabil sudah semua dikerjakan, baru kita ngomong tadi pemberian kausanya, apakah itu serangan jantungnya, apakah itu tadi yang lain-lain. Nah sekarang kita lebih spesifik lagi, apa sih yang lebih diperlukan? Nah, ini kriteria diagnostik saya rasa saya nggak usah ulang ya, bagaimana ketoasidosisnya. Kalau kita ngomong apa HHS ini juga tidak ada benda keton, sebenarnya ada juga kalau kita ini, cuman bedanya adalah sering terjadi pada HS ini pada orang tua yang sebenarnya punya cadangan basal insulin masih lumayan cukup sehingga dia sedikit menekan benda ketonnya. Tapi kalau dibiarkan lama-lama ya bisa juga habis cadangan karena inflamasi dan lain-lain itu menekan produksi insulin pada beta pankreas gitu ya. Terus di sini kriterianya jelas. Benda keton kadang-kadang di adik-adik kita jaga UGD pas diagnostik awal ketonnya negatif padahal produksi urinnya nggak ada. Nah artinya kalau kita rehidrasi produksi urinnya ada bisa aja nanti benda ketonnya. Jadi sebenarnya HS ini sama KAD ini sebenarnya ya beda tipis lah gitu ya. Jadi antara tinggal bolak-balik begitu aja tapi penanganannya sangat-sangat sama gitu ya. Artinya suportif cairan dulu, cuman yang satu lagi prognosis lebih buruk pada HHS. Kenapa? Pada orang tua biasanya karena kejadiannya agak lama, dia tidak ingin makan, dehidrasinya lebih dalam sehingga gula darahnya memang tinggi sekali tapi benda ketonnya tidak banyak. Seperti itu. Terus penanganannya ini kita lihat. Jam pertama aja cairan kita perlukan banyak, kadang-kadang sampai 2 literan atau apa ya untuk memperbaiki perfusinya tadi. Tujuannya memperbaiki perfusi ya, memberikan cairan supaya semua organ seperti tadi kembali metabolismenya berjalan dengan baik, terutama aksis-aksis tadi yang adrenal tadi. Jadi bagaimana dia memberikan. Nah ini protokol sudah sangat jelas ya bagaimana kita harus rehidrasi. Terus yang kedua kita perhatikan elektrolitnya. Kalau umpamanya elektrolitnya sudah berlebih tentu saja konsentrasi cairan kita yang akan kurangi. Selanjutnya baru kita mulai berpikir untuk memberikan drip insulin. Dan perhatikan kalau kita drip insulin dalam dosis tinggi tidak basal itu akan membuat kalium itu akan masuk intrasel juga di samping glukosanya. Dan ini perlu sehingga tadi kalium normal pun perlu dikoreksi juga, diberikan drip saat kita drip insulin. Apalagi yang rendah. Nah sering terjadi pemberian kalium kok nggak capek-capek nilai yang target pada pemberian harusnya insulin. Dan kalau kita tunggu kok jadi lama gitu ya, karena kita koreksinya juga agak takut-takut juga. Kenapa? Karena kebutuhan kalium itu kan 1 mg per kilogram berat badan untuk maintenance. Sedangkan kekurangannya jauh sekali. Nah ini sebenarnya koreksi kalium terlalu tinggi kita juga khawatir karena bisa bikin fibrilasi jantung. Nah makanya kalau kaliumnya sulit apalagi rendah kita koreksi dalam bentuk yang tinggi itu perlu perhatian yang khusus. Paling tidak perawatan intensif kali ya. Nah itu. Terus yang kedua kalau sudah kaliumnya mulai mendekati 3 lah itu kita drip lah insulin. Kalau umpamanya pun mendekati itu sambil kita drip sambil kita koreksi kaliumnya.
untuk tadi mencegah inflamasi lebih lanjut. Jelas saya rasa protokol yang sudah kita kerjakan dengan sehari-hari itu baik. Ingat pemakaiannya adalah insulin kerja cepat atau regular insulin atau analognya. Sekarang susah cari regular, analog aja ya. Analog ya. Apalagi sekarang di depan saya ada yang nonton gini namanya dari yang bikin acara ini loh. Ya aspat aja dah gitu. Udah lebih mudah dan juga harganya juga sebanding ya sekarang ya dulu dibandingkan dengan insulin reguler human ya. Dan ini sudah jelas disampaikan oleh Dr. Wira bagaimana kita mengelola pasien khususnya kondisi hypergliksemia krisis ya, Dr. Wira. Kalau masalah teknis tadi dosis-dosis saya rasa tinggal baca kita aja. Bisa baca di buku guideline per Ada lagi yang menarik buat saya, yang paling simpel, kalau gula darah di atas 300-an setelah cairan semua ini, kasih 2 unit dulu per jam. Sejam kemudian evaluasi, kalau gula darahnya di atas 300 lagi, kasih inisialnya 0,1 atau 0,5 per kilogram berat badan 0,5 atau 0,1 per kilogram berat badan untuk inisial. Habis itu dinaikkan dripnya pelan-pelan sampai kalau umpamanya rasanya untuk kita maksimal suka-sukanya itu cuma paling 4 sampai 6 itu sudah istimewa. Jangan terus dikejar begitu. Kalau dikejar begitu nanti gula darah masih di atas 300, naikin lagi hipoglikemi nanti. Artinya 4 kita tetapkan, selanjutnya kenapa? Kita biarkan aja dulu proses stresornya kan berkurang nanti. Setelah antibiotik bekerja, otomatis dia inflamasinya turun, resistensinya akan berkurang, sehingga gula darah akan turun sendiri. Nah, jadi di situ jangan terlalu berambisi menurunkan gula darah secepatnya. Teoritis katanya 24 jam pertama itu bolehlah kita turunkan pelan-pelan gitu ya. Jadi jangan harus normal paling tidak. Kira-kira gitu. Nah ini penjelasan yang menarik Dr. Wira. Jadi kita seringkali kalau teman-teman sejawat di luar di perifer atau di luar penyakit dalam, Dr. Wira punya protokol drip insulin continue yang berbeda-beda. Mereka sering menaikkan sampai setinggi-tingginya begitu. Kadang-kadang doubling sampai 8 di atas 10 dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana sih prinsip-prinsip pemberian IV insulin continue ini sebenarnya pada pasien-pasien kondisi kritis ini? Supaya teman-teman ini masalah politis, masalah ilmu. Masalah ilmu, silakan dong. Jadi kita punya satu suara nanti atau satu pemahaman yang sama. Benar, bagaimana prinsip kita di PABDI mungkin yang lepas paling tidak. Ilmu pengetahuan itulah suatu kebenaran, kejujuran. Sebenarnya itulah tempat mengajarkan ilmu, tempat yang paling suci. Sebenarnya kalau menurut saya sih ya, karena mengajarkan kebenaran. Kalau kebenaran itulah beliau. Artinya secara saintifik dengan berbagai multicenter penelitian kita lihat penyebabnya apa tadi. Jadi kalau umpamanya kita kejar terus dinaikkan, yang kita obatin itu pasiennya loh, bukan gula darahnya. Sedangkan yang menyebabkan stres tadi gula darah jadi naik itu kan stresor. Kalau umpamanya nanti suatu saat kita yakini stresornya berkurang atau bisa kita atasi, otomatis gula darah akan turun. Nah, kalau kita sudah mulai tadi ngejar gula darah saja, ngejar gula darah, terjadi perfusi yang tidak baik, tiba-tiba perfusi bagus dan lain-lain, gula darahnya drop, hipoglikemi malah prognosisnya malah buruk. Kurang bagus. Jadi artinya gitu, protokol ini dibuat, artinya sudah sekian meta-analisis yang sudah dikerjakan. Sehingga kalau kita boleh membuat, tapi monitoringnya yang ketat setiap jam. Begitu kita membuat suatu putusan bahwa terapi agresif drip insulin ini, artinya monitornya harus agresif juga dan bedside. Jadi setiap jam bedside. Jadi setiap jam. Maaf, kadang-kadang perawatnya kan kalau dikasih begini 24 jam mencret, mereka kan bisa ngamuk ini. Artinya ini yang kadang-kadang bisa diperiksa, bisa enggak. Tiba-tiba dosis yang tinggi bisa drop. Jadi yang paling aman artinya seperti tadi, jangan menganggap bahwa gula darah itu satu-satunya indikator yang membuat pasien itu baik. Ya, sekali lagi, kalau umpamanya kita menangani pasien yang gawat, awalnya kita gula darahnya tinggi, kita drip turun, pas saatnya stabil, kesadarannya mulai bangun, lama-lama kesadarannya turun. Apa yang terjadi? Gula darah yang turun ini membuat viskositas pembuluh darah kan jadi tidak bagus. Berubah sehingga apa yang terjadi tadi, otak kita yang dehidrasi tadi
Jadi ketarik karena osmolaritasnya di sini rendah sehingga naik edema otak. Odem cerebri ya, Ya, Dok ya. odem cerebri. Jadi kesadaran malah menurun. Itu bahaya itu. Betul. Makanya kalau hipoglikemi tidak hanya sekedar angka yang turun, satu otak dan macam-macamnya. Ya. Jadi adrenalin keluar dan itu prognosis jauh lebih buruk. Jauh lebih buruk. Jadi kita mengejar bagaimana menurunkan gula darah secara smooth 50 sampai 75 mg per desiliter per jam. Itu mungkin sudah lebih dari cukup. Kalau ya. seandainya dengan dosis 6 unit, 4 unit lah, belum juga terkontrol, coba kita berikan inisialnya lagi. Iya. Jadi bukan dripnya terus yang dikejar. Dinaikkan, Kasih inisialnya mungkin 0,05 sekali. Lihat sejam kemudian masih enggak. Kalau masih belum, boleh tambah. Katanya dari penelitian itu 2 kali inisial itu akan biasanya sudah mulai turun ya. Kecuali ekstrim sekali. Gula darahnya masih high terus, nah itu beda. Kita bisa kejar dengan baik. Tapi jangan sekali-sekali bertarget dalam 5 jam atau beberapa jam kemudian kita drip normal gula darahnya. Ya, itu malah berbahaya untuk pasien kita ya. Dan ini pertanyaan yang mungkin sering juga disampaikan oleh teman-teman sejawat sekalian. Setelah kita drip insulin dan pasiennya stabil begitu, bagaimana kita switch ke subkutannya, Dok? Metode apa yang harus kita gunakan dalam ujiannya perhitungan dan sebagainya? Dalam hal ini ujian berapa pertanyaan sebenarnya? Banyak pertanyaan. Jadi dulu saat ditanya pada waktu ujian sama Dokter Biro, saya tanyakan sekarang lagi. Nah, artinya begini, ya bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita ngomong kita sudah mulai berpikir untuk ganti drip, apakah ini drip akan menjadi basal atau drip akan menjadi basal bolus sebagai maintenance atau sudah stabil pasiennya kondisinya. Pertama kita lihat. Sekarang kalau kita drip itu menjadi basal, kebutuhan insulin basal kita 0,5 sampai 1 unit atau 2 unit per jam. Artinya kalau sudah dengan segitu gula darahnya stabil, kita cek 2 jam kemudian. Masih stabil 4 jam kemudian. Stabil artinya itulah basal. Basal kalau normal dripnya seperti ini kita pertahankan 12 sampai 24 jam. Tergantung situasi ya. Kalau perawatnya ada 1 atau 2 ya sudahlah kita damai-damai aja. Tapi paling tidak 1 itu pertimbangannya. Kedua kita lihat stresornya tadi sudah stabil belum? Infeksinya atau penyebab tadi itu sudah indikator-indikator kita bisa lihat. Kesadaran pasiennya, bagaimana leukositnya, bagaimana dan lain-lainnya semua. Itu ada indikator khusus. Itu artinya kita bisa drip basal. Nah, kalau sudah ini stabil, 24 jamnya stabil, basalnya tetap itu, pasien klinisnya membaik, artinya kita akan berganti ke terapi yang lebih tidak agresif seperti tadi yang membuat perawatnya uring-uringan. Artinya basal bolus. Kita gantilah subkutan tadi. Karena kita sudah menganggap perfusi di subkutannya sudah bagus. Sehingga kita terapi yang bisa dievaluasi tiap 24 jam dengan basal bolus tadi. Pakai basal bolus, ini di depan kita ada yang melotot-melototin gitu. Itu banyak preparatnya. Jadi artinya ya sudah, saya tidak berani bermasalah ya. Kita nggak usah bikin masalah. Jadi adalah yang itu. Jadi apa ya biasanya? Apa ya? Silakan sejawat pilih sendiri, ada banyak jenisnya ya. Ada itu ya basal, tadi. Ada basalnya tadi kita bisa berikan basal, kalau degludec umpamanya itu ada. Tapi kalau di gludek itu kan steady state-nya 5 hari. Jadi pakailah yang sifatnya 24 jam aja. Ada glargin umpamanya. Jadi kita berikan glargin sehingga tiap 24 jam kita evaluasi. Nah, artinya dengan pemberian bolus tadi atau prandial. Karena kurva insulin di dalam tubuh kita, kalau memang pas drip basal, kesadarannya masih pas-pasan atau apa, itu kan sering dipasang nasogastric tube untuk nutrisinya. Nutrisi nasogastric tube itu artinya dia kan setiap 4 atau 6 jam makannya. Nah ini diperhitungkan. Jadi kalau 6 jam atau 4 jam dia makan, 5 menit sebelumnya ya suntik subkutan untuk prandialnya. Karena pola insulin di dalam tubuh kita adalah insulin basal, tadi dripnya, dan insulin prandial. Jadi tubuh kita juga begitu makan, yang keluar adalah fase 1 dan fase basalnya. Dan ini kita tiru mimik ini, supaya tubuh kita lebih baik lah. Apa yang kita harapkan menjadi lebih baik. Nah, setelah drip tadi kita berikan basal bolus tadi ya, dengan memberikan insulin yang kerja 24 jam
dan prandial tadi. Kalau NGT kasih pemberian setiap pemberian NGT. Setiap pemberian Jadi sore jangan ini. 3 kali gitu ya, seperti orang normal. Jadi NGT-nya 6 kali 6 pemberian, kali. kalau 3 kali ya nggak nyambung, nggak Iya. match lah istilahnya. Karena insulin basal, ada insulin prandial itu adalah kalau ada makanan. Iya. Nah, jadi artinya seperti itu. Nah, terus yang kedua tadi mengenai kalau pasiennya sudah stabil dibawa ke ruangan, sudah mau pulang, nah itu baru bisa kita berikan insulin degludec sama yang insulin prandialnya tadi. Kebetulan di sini juga sudah ditanggung oleh BPJS-nya juga, insulin yang dari, aduh apa namanya itu ya, boleh disebut apa enggak ya? Jadi yang basal bisa kita pilih Jadi glargin dalam atau satu detemir mix ya, fix combination gitu ya. Jadi kita berikan, Iya, kalau iya. tadi basal bolus kita bisa berikan 2 kali Iya, umpamanya. iya. Karena orang Indonesia makannya merata, jadi 2 kali, 1 pagi, 1 malam Satu gitu. malam. Menjelang makan, 5 Iya. menit sebelum makan. Sehingga lebih praktis, tidak 4 kali nyuntik lah. Ya. Prandial juga banyak ya yang kita bisa Saya kita dengar-dengar pilih ya. insulin yang begini jadi populer sehingga habis persediaannya. Iya. Jadi Betul, betul, pasiennya yang mix beberapa ya. hari ini kebetulan saya ini ya mereka memakai itu susah mencari, tapi sudah dinamaikan, ada ya. Ya. sudah kerjasama dengan pecalang jadi bisa-bisa. Ya, sepertinya insulin lagi laris belakangan ini. Karena kesadaran kita, kesadaran kita, masyarakat ya. kita untuk Betul. memakai insulin, bahwa obat yang paling benar dalam pemakaian kondisi-kondisi diabetes yang agak lanjut itu adalah insulin. Insulin, betul. Jadi artinya sesuai dengan keperluan sebenarnya. Baik, Dokter Wira, jadi sudah menyampaikan prinsip-prinsip tata laksana pasien-pasien hyperglikemi dalam kondisi kritis ya. Dan ini ada beberapa Nah, ini ada slide tadi ya. slide bagaimana ini sebentar saya pakai kacamata lu. Sebenarnya gengsi pakai kaca. Nah, sekarang tadi kan ada pertanyaan mengenai pemakaian insulin gitu ya. Jadi insulinnya kalau umpamanya yang basal atau yang drip kita rubah menjadi subkutan. Berapa? Nah, jadi kalau umpamanya tadi kita ngomong anggaplah drip dosisnya 1 unit per jam. 1 unit per jam itu artinya dalam 24 jam itu kan 24 unit. 24 ini kita bagi 2. Sebelumnya 80% lah. Gunakan 80% dari 24 ini sekitar 20 lah ya. 20 unit ini kita bagi 2. 20 unit bagi 2 artinya kan itu 10 untuk yang basal, 10 lagi prandialnya. Jadi artinya 10 kita suntik subkutan untuk basalnya. Jadi 10 bagi 3, 3 unit per untuk setiap kali makan. Atau komplitnya 4 unit lah. Kalau 3 kali unit itu hati-hati, kadang-kadang perawat atau kita nyuntik langsung 3 itu kan sebenarnya ada udara dikit. Jadi yang penting kurang dari itu. Sehingga kita lebih dikit gitu ya. 4 unit begitu. 4 unit aja deh gitu. Sama temen nggak apa-apa dah. Cincai. Kayak gitu ya. Nah ini dia sedikit pesan sponsor. Bukan sedikit, banyak dari tadi sih. Jadi insulin aspat dibanding dengan insulin yang lain. Nah, kalau insulin aspat ini yang dimiliki oleh makan siang kita hari ini, itu adalah semuanya bisa kita berikan. Jadi dengan pelarutan atau dalam kondisi kehamilan dan lain-lain semua itu bisa. Gangguan ginjal dan macam-macamnya. Bisa terpakai semua dibanding dengan insulin yang lainnya. Kira-kira begitu ya. Terus dibanding dengan rapid acting yang insulin yang ada yang lain memang lebih superior. Dari penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun cairan-cairan bisa diberikan sehingga dia bisa dimasukkan dalam cairan-cairan yang lain. Nah sekarang ada kemarin kita memberikan sedikit wawasan ya, pemberian kalau pasien hipoglikemi atau maintenance. Nah sekarang begini, kalau umpamanya kita takut hipoglikemi, kita drip insulin untuk mendapatkan antiinflamasi tadi dengan basal, takut nanti pasiennya situasi apa terus jadi lock, kita memberikan kalori juga. Nah kita kemarin kan memberikan sorbitol plus elektrolit. Nah kalau cuma dextrose saja ya dalam keadaan itu kan nanti dia takutnya membuat edema otak karena dia osmolalitasnya rendah sehingga dia masuk membengkak otaknya jadi edema. Kalau di ini yang ada sorbitolnya, saya nggak sebut nama dagangnya, itu dia mengandung dextrose plus sorbitol plus elektrolit, kalium, natrium dan lain-lainnya, klorida, sehingga dia viskositas atau osmolalitasnya normal sehingga tidak membuat harmful atau cedera lah. Lebih baik. Sip. Baik.
Dokter Wira. Tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam ya Dokter Wira berdiskusi Saya sebenarnya. merasa sudah 1 hari. Sudah lama, seperti Saya diuji. takut lagi pertanyaan-pertanyaannya keluar lagi ini Iya, dari Dokter oke. Siswadi ini. Ya, Dia biasa jadi eh, editor majalah, saya nanti utak-atik. oke. Kita mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari apa namanya dari para peserta. Kita waktu yang sedikit yang mepet ini kita gunakan untuk memberikan kesempatan. Nah, senior Aduh, saya, Dokter Arya Dokter Arya nih, Nugraha. direktur nih, kalau nggak salah nih. Untuk Dokter Wira yang sehat dan Dokter Siswadi yang kuat. Wih. Wah, Ya, saya melotot berusaha ya. latihan beban, cuman saya nggak bisa gede lengannya. Kalau nggak gede lengannya saya tatuin aja deh. Oke, beliau bertanya. Jadi terima kasih Dokter Wira Dokter Arya Nugraha ya. Senior saya sudah mengikuti acara ini dan stay tune sampai sekarang dan memberikan pertanyaan ini. Izin bertanya, setelah kita melakukan regulasi rapid acting, kapan timing memulai pemberian pasien makan? Nah ini penting dokter. Nutrisi oral, cukup saat target gula darah sudah tercapai atau menunggu proses ketosis sudah tidak ada lagi? Jika kadar gula tercapai namun masih ada ketonuri, maka apakah bisa mulai nutrisi oral? Terima kasih. Wow, ini Nah ini Dokter Aryo. pertanyaannya Kenapa sangat. beliau jadi direktur? Karena smart. Cerdas Dulu dia. Dokter Arya ini adalah chief idola di angkatan saya. Padahal saya paling kesel sama dia. Kenapa? Setiap kali main badminton menang mulu dia Serba bisa. lawan Oke. saya. Silakan Saya segala macam teknik sudah saya kerahkan. Iya, pertanyaan luar biasa. Kita kalau terapi, sekali lagi kita terapi bukan hanya gula, bukan hanya keton, bukan ketoasidosis. Yang kita terapi adalah pasien, kenyamanannya. Satu, begitu pasien dia merasa dan sadar dan lapar, artinya dia bisa makan. Terus jangan menunggu keton, jangan menunggu gula darahnya normal dan lain-lainnya. Kenapa penting makannya di sini? Satu, kalau kita makan itu ada incretin effect. Incretin effect ini artinya GLP-1 di dalam usus kita itu akan keluar, dia akan merangsang insulin, antiinflamasi, insulin akan keluar juga secara endogen. Terus yang kedua antiinflamasi GLP ini. Jadi memberikan rasa nyaman dan lain-lainnya. Minum dan ini tetap. Jadi pasien begitu sadar dan minta makan itu luar biasa, artinya terapi kita berhasil. Jadi jangan menunggu lagi yang lain-lain. Kalau keton memang dia akan tidak tiba-tiba akan berhenti. Jadi diperlukan suatu proses yang agak panjang kadang-kadang, itu sehingga kita tidak usah menunggu hal yang tersebut. Jadi prinsipnya adalah kita bantu dengan incretin effect tadi, tidak hanya sekedar menurunkan gula darah, dia antiinflamasi dan memberikan kenyamanan di samping yang lain-lainnya. Efek pleiotropic dari GLP. Gitu. Ya, semakin cepat kita memberikan pada saat kondisi stabil, semakin bagus. Itu yang membuat kenapa sekarang perioperatif, kebetulan saya jadi instrukturnya, begitu pasiennya bising usus positif, nggak nunggu kentutnya dulu dan lain-lain, kita berikan nutrisi secepatnya untuk merangsang incretin effect tadi. Ya, jadi punya keunggulan apabila kita memberikan early feeding pada karena saat gini, kondisi yang Siswadi, tepat. kalau kita memberikan dextrose lewat intravena, tidak muncul incretin effect-nya. Karena incretin effect itu akan muncul pada saat glukosa melewati sel L usus halus kita. Betul. Ya, jadi kalau misalnya dari IV, efek itu tidak akan muncul. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya waktu kita masih 3 menit lagi, tapi sepertinya antusias sekali para peserta memberikan pertanyaan. Dari Dr. Andreas Wilson Setiawan. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah terapi nebulizer menggunakan beta-2 agonis, kerja cepat misalnya sabutamol ya, masih digunakan sebagai tambahan terapi yang dikerjakan untuk KAD dan HHS? Nah, silakan dokter. Saya belum pernah ini tahu. Kita tidak pernah memakai itu. Karena apa? Dengan pemberian insulin, ini sebenarnya kalau hiperkalemi. Pada pasien-pasien dengan gagal ginjal gitu ya, tanpa ada sesuatu yang lain. Karena pemberian cairan dan lain-lain itu overload takutnya, sehingga nebulizer mereka. Nebulizer itu seperti tadi kan memasukkan kaliumnya. Kalium ke dalam sel. Kalium tadi kan ada insulin dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya KHS itu sudah ada guideline dan jelas manfaatnya meta-analisis bahwa kita pemberian cairan, pemberian drip insulin itu akan membuat kaliumnya akan masuk. Sehingga ikutin yang guideline yang sudah pakemnya jelas gitu ya. Jadi kita tidak memakai lagi beta nebulizer dan macam-macam ini untuk
ya untuk kondisi terapi KD dan KAD HS. khusus Ya. gitu ya, dan HS. Saya minta maaf Dr. Andreas, kita belum pernah memakai hal seperti ini. Ya, biasanya beta 2 agonis ini bisa kita gunakan sebagai bagian dari triple drug ya, Dok, ya, untuk kondisi hiperkalemi secara medikamentosa, menurunkan kadar kalium di dalam sebelum darah dihemodialisis sebelum kali ya. dihemodialisis dengan larutan glukosa insulin, beta 2 agonis dan juga kalsium glukonas biasanya. Tapi di KD dan HS memang secara protokol tidak ada yang menyebutkan penggunaan beta 2 agonis nebulizer ini. Mungkin kita karena keterbatasan waktu, Dokter Wira, saya yakin ini saya menarik sangat bersyukur sekali. Ya. Saya sudah ketakutan ini. Kalau dibuka pertanyaan pasti banyak sekali pertanyaan dan karena saya yakin para sejawat sekalian. Set by ring. Set by time. Banyak sekali pertanyaan saya yakin karena menghadapi pasien kondisi kritis khususnya yang mengalami hiperglisemia itu memang tidak mudah bagi kita dan perlu pengetahuan yang sangat luas sekali mengenai hal ini. Tapi bukan berarti halangan kita menolongnya. Betul, ya. Jadi kita hari ini sudah diberikan insight oleh Dr. Wira, pengetahuan dan juga berbagi pengalaman dari beliau bagaimana kita menata laksana pasien-pasien hyperglikemia yang dalam kondisi critically ill. Beliau sudah membahas mengenai mengapa pada kondisi critical ill gula darah bisa tinggi, kemudian apa pentingnya kita menurunkan atau mencapai gula darah target 140, 180 pada pasien-pasien kondisi kritis itu untuk menurunkan angka mortalitas pada pasien-pasien yang kita rawat. Dan juga Dr. Wira sudah menyampaikan apa yang harus kita kerjakan khususnya dalam hal pemilihan insulin dan metodenya. Kita bisa gunakan insulin rapid acting, salah satunya insulin aspat, dan kita bisa menggunakan metode IV drip continue. Dengan tadi sudah dipaparkan dengan jelas apa-apa metode yang harus kita kerjakan pada saat melakukan IV drip continue. Ya, Dr. Wira, kurang lebih demikian. Ya. Saya rasa tidak perlu disimpulkan lagi dan take home message-nya sudah jelas bahwa kita harus menyelamatkan pasien kondisi kritis dengan mengelola gula darah pasien kita sebaik-baiknya. Baik, karena keterbatasan waktu, saya akan menutup webinar PAPDI pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PAPDI Cabang Bali yang sudah menyelenggarakan webinar ini dan juga kepada pihak sponsor dari Novo Nordisk. Kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan webinar berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Om Santi. Terima kasih dokter, Dr. Wira, Dr. Siswadi, sampai jumpa. Oke.